Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi alladzina istafa, amma ba'du. Para pemirsa yang kami muliakan, di sini kami akan menyampaikan bacakan kitab tentang adab-adab ketika makan. Banyak sekali adab ketika makan. Makan ini termasuk ibadah, bisa bernilai ibadah jika diniatkan. Nah, hukum dasarnya makan itu sebenarnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau diniatkan, misalnya untuk supaya kuat beribadah, supaya semakin giat untuk menuntut ilmu misalnya, maka bisa mendatangkan suatu pahala yang bernilai ibadah. Banyak sekali adab-adab yang diajarkan para ulama tentang makan. Di antaranya adalah tidak boleh mencela suatu makanan. Nah, ada sebuah hadis diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah tidak pernah mencela suatu makanan sama sekali. Inistahahu akalahu. Jika Nabi suka, Nabi makan. Wa in karihahu tarakahu. Dan jika Nabi kurang suka terhadap makanan tersebut, Nabi tidak mencela, tapi Nabi meninggalkan, artinya tidak makan tanpa mencela makanan tersebut. Hadis ini menunjukkan alla ya'ibal muslim at-ta'ama ta'asyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang muslim yang baik seharusnya tidak mencela makanan karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna i'abata ta'am minal kibri warru'unah wattarfi. Karena mencela suatu makanan yang dihidangkan, yang disajikan, itu adalah termasuk daripada sombong dan kebodohan serta menunjukkan mewah. Sedangkan kalau memuji makanan, itu malah dianjurkan. Fi madhi ta'am dalilur raghbah. Pada memuji makanan, itu adalah menunjukkan suka. Wa fi zammihi dalilu ihtiqari nikmah. Dan pada mencela makanan, itu adalah menunjukkan menghina nikmat Allah yang diberikan. Nah, bahkan misalnya nasi aja, satu biji nasi, satu butir nasi, kita tak bisa membuat. Siapa yang bisa membuat satu biji nasi saja? Maka para ulama itu mengajarkan jika ada makanan yang terjatuh meskipun satu butir nasi, itu hendaklah diambil. Jika tidak kotor, silahkan dimakan. Karena kita tidak tahu betapa besarnya nikmat Allah meskipun hanya satu biji nasi tersebut, ya. Banyak andil sekali di dalam menghadirkan satu piring nasi dari para petani. Makanan yang kita makan, nasi yang kita nikmati, itu banyak sekali pengorbanan para petani, cucuran keringat mereka untuk kita makan sebagai makanan. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan adabnya, akhlaknya Rasulullah dalam makanan. Karena Rasulullah tidak mencela makanan sama sekali. Bahkan Rasulullah suatu ketika itu bertanya kepada keluarga beliau, kepada istri beliau, "Lau apa hari ini?" Faqalu, maka dijawab mereka, "Ma indana illa khol." Tidak ada, kita punya makanan, tidak punya lauk kecuali hanya cuka.
Nah, lalu Rasulullah minta itu dihadirkan, dihidangkan kepada beliau meskipun hanya cuka. Lalu Rasulullah memuji makanan. Rasulullah bilang, "Ni'mal udmu al-khol, ni'mal udmu al-khol." Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Nah, ya, kalau kita mungkin sekarang garam atau cuman kecap aja mungkin. Nah, lauk tak ada. Nah, tidak lantas marah-marah dan mencela istrinya atau ibunya misalnya. Tapi bersyukur qanaah dengan yang ada. Nah, ini lauk terbaik nih. Meskipun mungkin dalam hati kurang enak, cuman tunjukkan rasa senang dan puji itu makanan. Ya. Yang kedua di antara lagi pakai pakaian yang rapi, pakai kopiah, atau kalau memang tidak bisa berkopiah ketika makan itu hendaklah disisir rambutnya dengan rapi. Apa tujuannya? Apakah menghormati makanan? Tidak. Tapi tujuannya diantaranya adalah menghormati sang pemberi rezeki tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makanan ini kita makan itu dapat nilai ibadah. Yang ketiga adalah berdoa dengan doa yang masyhur kita baca, yang kadang dianggap sepele, tapi ternyata ini doa luar biasa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kenapa di doa tersebut kok pakai lafaz jamak dhamirnya? Nah, Allahumma barik lana. Kenapa tidak Allahumma barik li? Nah, ternyata faedahnya adalah ini adalah kepedulian kita kepada orang yang berjasa dalam menghadirkan, menyajikan makanan. Ini adalah satu akhlak dan adab yang sangat luar biasa. Jadi Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Ya. Maksudnya adalah orang yang menanam, yang menyirami tanaman tersebut, yang memupuk, mencangkul, membajak dan seterusnya sehingga sampai pun orang yang memasak makanan tersebut sampai hidangan yang kita makan. Itu semua ikut didoakan. Maka terkadang banyak orang yang masaknya malah nggak sembahyang, tidak termasuk ahli puasa, tapi dengan berkah doa Allahumma barik lana wa qina azabannar, poinnya adalah wa qina azabannar, peliharakan kami daripada siksa api neraka. Maka orang-orang seperti ini juga sehingga mendapat taufik hidayah sehingga bertobat dan termasuk orang yang ahli ibadah. Ya. Ini adalah menunjukkan betapa peduli agama Islam sudah sangat tinggi. Ya, bahkan dalam urusan makan pun begitu adabnya luar biasa. Nah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.